bagi saya adalah burung kasta tertinggi. Jalan untuk menjadi sukses dan kaya ada banyak caranya. Salah satunya dengan menekuni hobi yang memiliki potensi pendapatan besar dan diminati pasar. Namun tidak semua hobi bisa mendatangkan kesuksesan atau pendapatan yang gede. Ada satu hobi yang langka yang jarang ditekuni oleh masyarakat dan memiliki penggemar dari kalangan atas dengan jumlah penggemar yang begitu besar. Ya, itulah hobi memelihara atau menangkar burung berkicau, khususnya burung murai batu ekor panjang. Om Swastiastu, penonton Bali TV. Perkenalkan, yang Ida Bagus Kadir Sabdi Uguna. Selamat datang di Gamang Berpam di Banjar Abian Alang, Desa Wanasari, Tabanan. Ini adalah peternakan khusus murai dari ekor panjang. Menangkarkan burung murai batu ekor panjang ini telah dilakukan oleh Ida Bagus Arse dari Banjar Abian Lalang, Desa Wanasari, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali, yang berhasil menangkarkan murai batu ekor panjang yang penjualannya telah menembus pasar ekspor. Ia awalnya hanyalah seorang pemuda yang hobi memelihara berbagai jenis binatang. Bahkan ia pernah memelihara seekor buaya. Namun seiring perjalanan waktu, ia memiliki pemikiran untuk mendapatkan penghasilan besar dari hobinya itu. Selain juga untuk melestarikan keberadaan burung murai batu yang dewasa ini kebanyakan tangkapan hutan, serta populasinya makin menyusut di alam liar. Dari hasil penelitian dan perenungannya, akhirnya dia memilih menangkarkan murai batu ekor panjang. Dipilihnya murai batu ekor panjang ini tak terlepas dari harganya yang selangit dan penggemarnya dari kalangan elit yang tidak akan terlalu menawar jika disuguhkan harga. Karena hobi ini tidak pernah berbicara masalah harga, namun rasa. Yang namanya perjuangan dimanapun tidak ada yang betul-betul mudah. Di awal-awal melakukan penangkaran, ia belajar secara otodidak dan tentunya ada banyak kegagalan. Jatuh bangun, trial dan error yang harus dilewati untuk mencapai kesuksesan. Berkat ketekunan, kerja keras, akhirnya ia berhasil mengembangkan banyak murai batu ekor panjang. Bahkan terus berkembang menjadi puluhan indukan yang menghasilkan burung-burung murai batu ekor panjang terbaik dengan kualitas terjamin. Nah, bagaimana perjuangan Ida Bagus Arse dalam mengembangkan atau membudidayakan burung murai batu ekor panjang yang dikelola di bawah naungan Gamang Berpam ini? Langsung saja kita ngobrol sambil ngopi santai dengan Ida Bagus Arse di rumah, sekaligus juga menjadi lokasi penangkaran burung murai batu ekor panjang terbaik di tingkat nasional ini. Budidaya ini sebenarnya yang berawal dari hobi.
Nah, hobi itu yang senangi dari kecil adalah memelihara semua jenis hewan, terutama burung kan. Dari itu tiang dulu sebelum breeding tiang pelihara banyak jenis burung, ada murai, ada anis merah, ada kacar dan lain-lain. Tapi memang murai itu adalah bagi saya adalah burung kasta tertinggi. Jadinya tiang lihat bagaimana caranya untuk melestarikan burung murai tersebut kan ya, dan karena semua yang sepengetahuan tiang yang dari dulu itu burung itu semua dari tangkapan hutan. Nah, dari tangkapan hutan jadinya itu kan ya kita sebut tidak baik ya, dari tangkapan hutan. Nah, dari itu tiang Kendan berproses mencoba untuk mencarikan calon indukan, membuat kandang. Itu mulainya dari tahun 2000, kisaran 2013-an. Nah, setelah itu banyak kendala yang tiang hadapi, terutama dalam proses penjodohan. Nah, penjodohan itu jadinya tidak semulus yang kita bayangkan ya. Ternyata ada karakter-karakter burung murai itu yang memang sulit untuk kita ketahui karena memang waktu itu belum pengalaman. Jadinya kadang betinanya dibantai, kadang jantannya itu buang telur, buang anak kalau sudah berproses. Nah, setelah itu dari pengalaman yang tiang dapatkan untuk proses belajar ternak itu jadilah seperti niki. Tiang proses bagaimana cara menjodohkan, bagaimana cara untuk menaikkan birahi, bagaimana cara mendapatkan anakan yang bagus yang seperti ini. Nah, setelah itu tiang berhasil menentaskan burung untuk pertama kali ini di tahun 2015. Niko pun masih burung murai lokal yang ekor pendek. Nah, setelah itu kan di dunia hobi ini kan ada jenis-jenis kasta burung tertentu, ada yang ekor pendek, ekor panjang, warna. Dari itu pertama tiang dulu kok melihat murai, wah seperti ini kan contohnya, kok cantik sekali ya murai ekor panjang. Nah, dari sana tiang mencoba untuk membeli bibit ekor panjang dan membreeding supaya memperoleh dari anakan dan generasi dari ekor panjang tersebut. Jadinya setelah sekian lama yang sudah mulai memproses ekor panjang, membeli calon indukan yang dahulu itu kita sebut murai import. Kita import murai dari luar Indonesia, proses breeding, membuat kandang dengan pengalaman sendiri, membuat pakan seperti apa yang bagus seperti itu. Nah, jadinya setelah berjalan sekian lama tiang berhasil menentaskan banyak murai ekor panjang dan beberapa murai warna. Kalau tidak salah murai ekor panjang itu tiang sudah produksi dari kandang PAM Riki kira-kira di angka 1.300 ekor. Itu khusus ekor panjang, dan ekor pendek dahulu kisaran 500-an ekor. Nah, jadinya untuk mulai ekor panjang di tahun 2017 itu tiang mulai dari ring 01 Kemaju. Jadinya seperti tadi kita ketahui ringnya itu sudah di angka 1.200-an lebih. Nah, yang menjadi kendala untuk ekor panjang itu yang pertama kan banyak proses yang harus kita lalui. Yang pertama itu proses pemilihan bibit. Yang kedua, sudah kita dapat bibit yang bagus, proses penjodohan. Setelah itu kalau sudah jodoh, bagaimana proses untuk supaya burung itu cepat produksi. Dan setelah pasca produksi, bagaimana untuk perawatan, cara perawatan anak, cara pembesaran anak. Karena burung murai ekor panjang itu kerentanan untuk kesehatan jauh lebih rentan daripada murai lokal. Jadinya bagaimana kita memproses adanya inkubator, kandang dengan sirkulasi udara seperti apa, dengan pencahayaan seperti apa. Jadinya itu semua belajar otodidak. Dan Astengkaro ya, dengan belajar otodidak dan belajar dari sosial media, kita sharing di grup-grup. Kan kita punya grup di sosial media seperti Facebook dan Instagram, bagaimana sharing tentang peternakan murai, perkembangan murai, dan
pemasaran yang terutama. Kalau pemasaran, karena Tiang sudah bermain lama di ekor panjang, Tiang sudah hampir kirim ke seluruh Indonesia, di seluruh Asia Tenggara, pernah kirim ke paling jauh itu ke Rusia, Uzbekistan, itu yang paling jauh. Dan ini ada rencana juga pengiriman ke Vietnam kembali. Kalau pangsa pasar yang terbesar kita di Asia Tenggara itu sebenarnya Malaysia sama Thailand. Kisaran berapa punya koleksi sekarang? Nah, kalau sekarang kita yang punya indukan sebanyak 30 pasang. Pastolan, seperti kita sebut pastolan, kita yang punya kisaran 30 ekor. Dan trotolan kisaran di angka 85 ekor. Trotolan itu termasuk lolohan yang sudah mandiri dan yang sudah bermutasi, itu sekitar 80 ekor. Yang sudah bisa dikomersilkan itu biasanya yang dicari yang kalau komersil itu malah dari yang baru panen sudah banyak yang beli, baru panen, lolohan, kita baru panen, lolohan, trotolan, dewasa, sama produksian. Itu semua ada yang segmen pasarnya tertentu. Kalau Tiang sih melayani semua konsumen dari lolohan sampai yang indukan. Misalnya kalau lolohan itu di PAM saya Tiang wajibkan untuk membeli semua yang langsung dipanen. Misalnya isi 3, kita kasih ketiganya, tidak boleh diecer. Kalau trotolan ya bisa satuan, pasangan, tapi seringnya teman-teman membeli trotolan itu pasangan. Kalau yang dewasa biasanya yang nyari jantan biasanya sebagai hobi, hiasan rumah, atau dipakai untuk lomba di gantangan. Kalau angka pasaran kan ini adalah dunia hobi, itu tidak ada patokan berapa harganya. Nah, tapi di Tiang rate-nya dari penjualan itu mulai dari 5 sampai 30 juta untuk anakan yang sampai lepas trotol. Kalau indukan itu tergantung dari genetika, hasil anakan, jumlah anakan, dan kualitas dari indukannya itu minimal di angka 50 sampai 150 juta sepasang yang sudah jamin produksi. Kalau di pasar, kita sebut di pasar burung atau di pasaran, di kios-kios, itu kan banyak juga burung. Itu kalau burung sama burung murai, tapi kebanyakan teman-teman yang di pasar itu adalah murai lokal. Kalau yang khususkan ini murai ekor panjang sama murai genetika warna. Kalau dari ekor panjang seperti ini jarang masih di pasar burung atau di kios karena harganya masih lumayan tinggi. Kalau yang banyak nih apalagi di pasar-pasar burung pinggir jalan itu kan kebanyakan murai-murai yang tangkapan hutan. Itu yang sebagai penghobi juga tidak gini melihatnya, tidak bagus melihatnya, karena itu kan menangkap dari hutan yang dimana itu dapat merusak ekosistem. Makanya Tiang saranin kalau dari teman-teman penghobi itu berusaha mengambil burung dari hasil breeding yang tidak mengambil burung dari tangkapan hutan, karena dari tangkapan hutan biarkan yang di hutan kita tetap bebas lestari, yang dari breeding kita lestarikan melalui ternakan, melalui breeding yang memang membutuhkan proses, tapi itu akan membantu sekali dalam pelestarian alam seperti itu. Kalau dari peternakan yang pertama kita akan pasti mengetahui genetika kan, misalnya seperti genetikanya ibunya dari gen apa, bapaknya dari gen apa kan, jadinya untuk silsilah dari anakan ini sudah valid dan bisa dipertanggungjawabkan oleh peternaknya tersebut. Seperti ini. Apalagi tidak jarang kita kasih garansi ke teman-teman bahwa nanti anaknya ini minimal ekornya akan tumbuh segini, atau umur segini akan punya anak dengan catatan tertentu, misalnya dengan perawatan yang maksimal, pemberian pakan yang sesuai dengan arahan dan anjuran dari kita. Kalau misalnya belajar
Niko silahkan. Banyak juga teman-teman yang dari Bali datang langsung Riki, yang dari luar Bali bahkan dari bertanya di sosial media Tiang bagaimana caranya merawat burung, menjodohkan burung, memilih indukan seperti apa. Yang paling sering itu ditanyakan bagaimana cara menjodohkan, dan yang kedua bagaimana cara agar anakan itu sehat dan hidup. Nah itu yang juga memang banyak teman-teman yang mengalami kendala. Induknya sudah berjodoh, sudah mempunyai anak, tapi anaknya itu tidak bisa hidup setelah proses bermutasi. Karena ada beberapa memang fase tertentu burung itu mengalami fase daunnya susah makan. Nah di sana kita tanggulangi seperti apa. Banyak yang bertanya ke Tiang seperti apa, pemberian pakannya apa, apa rahasia untuk anaknya itu banyak, produksinya itu stabil. Silahkan sharing, tidak apa-apa. Karena tapi itu dah yang Tiang sebutkan, lebih baik sharing dan kita breeding daripada kita ambil di alam, dan itu akan merusak sekali ekosistem. Karena burung murai di alam itu sudah sangat-sangat jarang kita temui di Indonesia. Itu pun lokasi tertentu saja yang ada murai, seperti contohnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kalau kita di Bali Riki nggak ada. Makanya kalau rilis murai, mohon jangan rilis di Bali, silahkan rilis di Pulau Sumatera atau Kalimantan. Fase krusial beternak itu yang pertama kan kita memilih indukan pertama Pak. Memilih indukan, yang kalau sudah dapat indukan yang pas, fase krusialnya itu adalah dari penjodohan itu. Nah, kita tidak bisa ego dalam menjodohkan burung, artinya dalam ego itu terlalu burungnya belum berjodoh kita masukkan, itu akan menjadi kesalahan yang sangat fatal. Karena itu bisa menyebabkan murai betina itu akan dihajar yang jantan dan pasti akan mati biasanya. Yang paling fatal itu mati, kalau enggak itu cacat ya. Nah, jadinya untuk prosesnya itu kita harus bersabar, kita mengetahui seperti apa fase, apakah jodoh. Kita bertanya sama senior-senior nggak apa-apa, seperti apa, apakah sudah berjodoh, bagaimana settingan kandang, apa saja yang kita siapkan dalam kandang seperti itu. Nah, yang fase krusial yang ketiga itu adalah dari panen anakan. Panen anakan itu misalnya burungnya sudah rajin produksi tapi anaknya mati terus. Nah itu juga banyak sekali teman-teman yang messenger atau nge-DM Tiang bagaimana caranya anak itu tidak mati, obat apa yang dikasih seperti itu. Nah sebenarnya yang pertama itu kita harus siapkan inkubator atau box yang khusus supaya dia suhunya stabil. Yang kedua kebersihan, dan ketiga itu pola pakannya seperti apa. Nah misalnya mungkin terlalu banyak makan juga burungnya tidak bagus, kekurangan makan juga tidak bagus. Di edisi kedua, kita akan melihat lebih detail lagi terkait teknik budidaya murai batu ekor panjang, seperti melihat proses penjodohan, penanganan pasca menetas, perawatan anakan, remaja, dan hingga menjadi murai batu dewasa. Nantikan liputan agrobisnis tersebut setiap hari Jumat jam 16.30.